Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Horror Storytelling. Di episode malam Jumat kali ini, Mimin akan membawakan segmen cerita seram. Dan di segmen cerita seram kali ini agak sedikit berbeda, karena Mimin akan bercerita sendirian. Yang biasanya Mimin di segmen cerita seram itu Mimin ditemani oleh teman Mimin, Mas Ahmad. Tapi untuk episode kali ini Mas Ahmad berhalangan hadir dan jadilah Mimin akan bercerita sendirian. Terus juga di cerita kali ini Mimin akan membawakan cerita horor yang pernah Mimin alami sendiri. Penasaran gimana ceritanya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ngingetin dulu ke kalian, kalau kalian punya cerita horor, pengalaman pribadi horor, ataupun pernah mendengar cerita-cerita horor dari keluarga, dari teman, atau orang lain yang menurut kalian itu ceritanya bagus dan super seram, boleh kalian bagikan ceritanya di email horrorstorytelling@gmail.com. Siapa tahu kalau cerita kalian menarik, bakalan Mimin bawakan di segmen cerita seram yang berikutnya. Oke, langsung aja kita simak cerita seram. Baik, jadi cerita yang pertama itu terjadi saat Mimin sekitaran kelas 5-6 SD. Untuk tahunnya Mimin lupa tahun berapa. Untuk kejadian horornya itu terjadi di rumah Mimin di waktu kecil. Jadi Mimin mau ngasih tahu dulu bayangan rumahnya itu seperti apa. Jadi rumah Mimin itu rumah kayu dan rumahnya itu berada di pinggir sungai. Yap, seperti yang kalian tahu, Banjarmasin itu kota 1000 sungai. Rumahnya lumayan besar, jadi tipe rumahnya itu yang memanjang ya teman-teman. Rumahnya itu los ke belakang, jadi dari pintu depan kita bisa lihat langsung ke bagian dapur belakang. Jadi los gitu, terus kalau kalian masuk dari pintu depan, itu ada ruang tamu sebelah kiri. Terus nanti di situ ada ruang TV. Nah, di ruang TV itu ada kamar satu, itu kamarnya kakak Mimin yang nomor 3. Terus masuk lagi, di situ ada jalan teman-teman. Nah, pas di dekat pintunya itu, pintu lorong masuknya itu, ada lagi satu kamar. Itu kamar orang tua Mimin dan juga Mimin. Kebetulan pada saat itu Mimin masih tidur sama orang tua Mimin. Terus di bagian depan kamarnya itu ada meja makan, ada kulkas juga, dan terus lagi itu ada pintu kayu yang bisa digeser dan itu tembusnya ke dapur. Jadi dapurnya itu, di dapur itu teman-teman ada tangga untuk naik ke atas, itu khusus untuk jemuran. Jadi untuk jemur-jemur baju. Terus di dapur itu juga ada kamar mandinya. Dan di dapur itu, bagian belakang dapurnya ditutupi oleh seng. Dan itu sengnya itu nggak penuh nutup sampai atas, jadi kayak di bagian atasnya itu kayak berlubang, jadi kita bisa lihat langit di atasnya itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan Mimin kasih denahnya di layar, nanti kalian lihat aja supaya kalian lebih paham gimana bentuk rumah Mimin itu. Oke, jadi seperti itu ya bayangan rumah Mimin. Jadi teman-teman, pada waktu itu di malam hari, tepatnya Mimin lupa malam itu malam apa, entah malam Jumat atau apa, Mimin lupa, pokoknya malam hari Mimin itu nonton televisi, nonton TV bersama mamahnya Mimin. Waktu itu jam menunjukkan pukul 10 malam, pokoknya antara jam 10 atau jam 11, pokoknya udah mau tengah malam gitu ya teman-teman. Dan kebetulan pada saat itu mamahnya Mimin itu bilang ke Mimin kalau yuk kita tidur gitu kan. Terus Mimin bilang nanti mah tanggung, dan mamah Mimin langsung menuju kamar. Jadi tinggallah Mimin sendirian di ruang TV. Terus teman-teman, kalian ingat kan untuk menuju ke ruang makan itu kan ada kayak jalan. Nah, jalannya itu ditutupin pakai horden gitu, dan hordennya itu panjangnya itu nggak sampai nutup semua bagian pintu, jadi kayak ngegantung gitu hordennya. Jadi kita masih bisa lihat dari celah-celah bawah hordennya itu
ruangan yang berikutnya, ruangan makannya itu. Nah, terus udah kan Mamah Mimin masuk ke kamar, terus Mimin masih nonton TV. Untuk channelnya sendiri Mimin lupa banget itu nonton apa. Asik nonton TV, gak lama Mimin ngeliat dari sudut mata Mimin. Kan Mimin fokus tuh ke TV, tapi kan kadang mata kita itu kan bisa, dari sudut mata itu kan bisa lihat ke arah yang berbeda gitu kan. Maksudnya kayak kita tuh masih bisa ngelihat, misalkan mata yang sebelah kiri kita masih bisa, walaupun fokus ke depan, kita masih bisa lihat di bagian kiri kita walaupun nggak jelas karena kita nggak fokus ke arah situ gitu kan. Jadi waktu Mimin nonton TV itu sambil rebahan ya teman-teman, Mimin lihat dari sudut mata Mimin sebelah kiri, di bawah horden itu kayak ada lihat kaki orang jalan, tapi jalannya itu dari kamar Mamah Mimin keluar. Nah, Mimin pada waktu itu masih berpikiran positif. Mungkin itu Mamah atau Bapak Mimin gitu kan yang keluar mau ke kamar mandi ataupun mau ngambil minum gitu kan. Nah, tapi teman-teman, kayak persekian detik Mimin tuh kayak bingung. Jadi gini loh teman-teman, kalian kan ingat kalau mau menuju ke kamar mandi itu harus menuju ke bagian dapur, ke bagian belakang. Nah, kalau kita itu mau ke kamar mandi harus melewatin si pintu yang kayu gitu, pintu geser. Dan itu kalau kita keluar, pintunya itu pasti bunyi. Gimana sih, kayak pintu kayu udah lumayan tua, digeser gitu pasti serak gitu kan, pasti bunyi. Tapi setelah Mimin dengar-dengar nggak ada bunyi. Mimin kan masih berpikiran positif tuh, mungkin aja ada orang yang mau ngambil minum di meja makan atau ngambil makanan gitu kan. Tapi persekian detik Mimin dengerin itu nggak ada sama sekali suara orang beraktivitas di ruangan makan itu. Which is Mimin kayak apa itu gitu loh. Jadi kayak Mimin tuh langsung merinding seketika, beneran merinding. Dan Mimin tuh ragu teman-teman. Pada saat itu Mimin ragu mau masuk ke kamar ortu atau masuk ke kamar kakak Mimin yang nomor 3. Kalian masih ingat kan kalau posisinya kamar kakak Mimin yang nomor 3 itu pas banget posisinya satu ruangan di ruang TV itu. Dan kalau menuju ke kamar ortu, Mimin harus buka hordeng dan harus melihat dulu, kayak harus melihat si ruang makan itu baru bisa masuk ke ruang kamar ortu. Jadi kayak kalau Mimin masuk ke kamar ortu terus di ruang makan ada sesuatu yang mengejutkan, Mimin kayak nggak siap gitu loh teman-teman. Jadi Mimin sempat berpikir kayak stuck gitu loh, apa yang harus Mimin lakukan. Dan Mimin memberanikan diri untuk mematikan TV, terus pelan-pelan jalan membuka horden dan langsung lari ke kamar ortu Mimin. Kebetulan untuk pintu kamarnya itu pas banget deket sama yang si hordeng tadi. Jadi kalau kita hordennya itu dibuka ke kiri gitu langsung bisa masuk ke kamar ortu. Dan teman-teman, yang bikin Mimin kaget pada saat Mimin masuk, orang tua Mimin dua-duanya, mama sama bapak Mimin itu udah terlelap tidur. Jadi gimana Mimin tahu kalau ortu Mimin itu udah terlelap tidur? Pertama, bapaknya Mimin udah ngorok kenceng banget. Terus mamah Mimin, pas Mimin masuk itu memang nggak ada pergerakan. Terus Mimin bangunin kan, mah gitu. Terus beliau kayak kaget, kayak orang tidur terus dibangunin, gimana sih kagetnya, bisa kalian bayangin kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi siapa gitu loh yang kaki lewat itu yang Mimin lihat pada malam itu tuh kaki siapa? Mimin juga nggak tahu. Oke, jadi itu pengalaman pertama Mimin. Terus pengalaman yang kedua, masih di rumah yang sama. Kalian inget kan kamar
kakaknya Miminnya nomor 3 itu berada di satu ruangan di ruang TV. Tuh kejadiannya sore hari mau maghrib. Jadi kakaknya Mimin itu baru pulang kerja. Mimin posisinya nonton TV sendirian di ruang TV sambil rebahan. Nah, Mimin lihat kan tuh kakak datang masuk kamar gitu kan. Terus udah asik. Mimin pada saat itu nggak begitu memperdulikan kakaknya Mimin gitu loh ya. Dia cuma lihat dia datang kerja terus masuk. Terus asik nih nonton TV. Ingat kan si horden tadi, si horden yang menyekat antara ruang TV dan ruang makan. Nah itu posisi hordennya kebuka. Posisi hordennya kebuka. Dan tiba-tiba Mimin lihat kakak Mimin jalan dari arah dalam. Which is kan itu kalau dari arah dalam dari mungkin posisinya entah dari dapur atau kamar mandi. Lihat, Mimin kan lihat tuh jalan ngebawa anduk dia sampirin di bahunya. Terus dia masuk ke dalam kamar dia. Otomatis kan dia jalannya itu ngelewatin Mimin kan. Oh oke, kakak baru selesai mandi. Udah, mungkin gak lama sih teman-teman dari Mimin lihat itu. Mimin itu mau pinjem handphonenya kakak, mau main game. Mimin ketoklah pintu kamar kakak. Karena kan tadi Mimin tahu kan kakak baru mandi. Nah Mimin ketok kan, siapa tahu dia lagi ganti baju. Mimin ketok, terus kakak Mimin bilang masuk gitu kan. Dan yang bikin Mimin kaget adalah kakak Mimin di dalam kamar lagi rebahan dan masih pakai baju kerja dia. Ingat banget Mimin baju kerjanya warna kuning dan dia masih pakai rok kerjanya juga pakai rok hitam. Jadi kayak Mimin bengong dan langsung nanyain. Tapi Mimin pada saat itu nggak cerita ya kalau Mimin lihat dia keluar dari kamar mandi gitu, nggak cerita. Mimin cuma nanya, "Kak, belum mandi?" Terus kata kakak Mimin, "Belum, masih keringetan, nanti mungkin sebentar lagi mau mandi." Udah, Mimin kayak langsung speechless, nggak jadi juga mau pinjam HP dia. Kayak oke, itu tadi siapa lagi gitu kan yang Mimin lihat. Dan pada saat Mimin lihat itu mukanya sama tok-tokan, sama banget dengan kakak Mimin. Pokoknya Mimin tuh lihat gitu loh, dari ujung kakinya sampai badannya tuh lihat, dan itu kakak Mimin. Dan Mimin juga nggak tahu apa sebenarnya yang Mimin lihat itu. Oke, lanjut di cerita yang berikutnya. Masih dengan rumah yang sama, rumah pinggir sungai. Jadi teman-teman, dulu itu almarhum bapaknya Mimin, beliau itu pedagang bakso. Beliau itu dulu alhamdulillah jualannya rame banget. Kalau orang Banjarmasin pasti tahu dong Pasar Hanyar dulu. Nah, almarhum bapaknya Mimin itu jualan bakso di Pasar Hanyar. Nama baksonya itu bakso Prambanan. Mungkin ada nih pendengar Mimin yang tahu atau bahkan dulunya pernah makan di bakso Prambanan di Pasar Hanyar. Boleh dong tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya, almarhum bapak Mimin kan punya usaha bakso, warung bakso gitu kan. Dan beliau itu punya karyawan 2 yang bantu-bantu untuk bikin baksonya. Karena memang Mimin bilang kan alhamdulillah dulu itu usaha bakso almarhum bapaknya Mimin rame banget. Jadi gak bisa dihandle dengan 2 orang aja. Jadi harus dibantu oleh orang lain. Jadi mamah Mimin, bapak Mimin, terus ada 2 orang lagi yang ngebantu mereka. Nah, jadi teman-teman, salah satu orang yang ngebantu orang tua Mimin itu, beliau itu mengidap tunarungu. Dan beliau itulah juga orang yang kepercayaannya orang tua Mimin banget gitu loh. Jadi teman-teman, dia pernah cerita sama mamahnya Mimin. Jadi ini ceritanya diceritain sama mamahnya Mimin ya. Jadi beliau itu cerita. Jadi gini teman-teman,
beliau itu masih bisa ngomong, jadi nggak yang bener-bener nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi masih bisa ngomong tapi kayak nggak jelas gitu loh. Jadi ya kalau kita ngobrol itu masih bisa paham sedikit-sedikit. Nah, jadi beliau kan cerita tuh sama mama. Nah, biasanya kan yang ngebantuin mama itu datangnya itu subuh. Jadi sebelum subuh malahan udah datang ke rumah, prepare untuk bikin bakso. Jadi teman-teman, pada suatu hari beliau itu datang ke rumahnya mamanya Mimin. Udah dibukain kan sama almarhum bapak. Udah prepare segala macam, siap-siap. Terus teman-teman, kata beliau itu sering lihat kan di ruang tamu. Jadi kan kalau masuk dari pintu depan itu langsung ruang tamu. Nah, subuh-subuh itu beliau sering ngeliat katanya di ruang tamu Mimin itu ada sosok laki-laki tua yang sering duduk di sofa. Dan sosok itu memakai baju serba putih, jadi kayak baju gamis serba putih. Terus kepalanya itu pakai surban. Nah, jadi begitu teman-teman. Kata orang yang ngebantuin orang tua Mimin, beliau bilang kalau beliau itu sering ditemuin sama sosok orang tua bersurban itu. Tapi katanya sih nggak ganggu ya teman-teman, cuma ditampakin udah gitu. Jadi nggak yang iseng atau gimana-gimana. Nah, itu cerita yang ketiga. Terus cerita yang berikutnya masih di rumah yang sama, tapi ini kejadiannya di luar rumah ya teman-teman. Nah, posisi rumah Mimin itu kebetulan di gang kecil, jadi kayak masuk gang kecil gitu loh kawasannya. Dan tepat di sebelah, kalau kita menghadap rumah ya, kalau kita menghadap depan rumah, tepat di sebelah kanan itu ada jalan kecil untuk menuju ke sungai. Jadi kalau di Banjarmasin itu bilangnya batang. Jadi untuk menuju ke batang itu kayak apa ya? Pokoknya kayak ada jalan kayu, terus kita bisa langsung di pinggir sungai gitu loh, mau ngambil air, mandi. Di situ juga ada jamban itu apa sih ya kalau bahasa Indonesianya, kayak toilet gitu, toilet yang dari kayu, toilet kecil. Mungkin kalau orang Banjar tahu nih jamban nih sama batang nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kayak di samping rumah Mimin itu kayak ada jalan kecil, kayak titian kecil dari kayu, terus itu langsung kita bisa ke sungai gitu loh. Nah, dan di samping titiannya itu ada rumah orang, tapi di depan rumah orang itu ada pohon nangka besar banget. Dan di bawah pohon nangkanya itu ada pos kamling. Jadi kayak ada, bukan pos kamling juga sih, jadi kayak ada bangku kayu panjang gitu di bawah pohonnya. Dan tiap malam orang banyak ngumpul di situ. Oke teman-teman, jadi spot ceritanya itu di pohon nangka ya teman-teman. Katanya ini aku diceritain sama tetangga-tetangga ya, tapi alhamdulillah banget aku nggak pernah ngalamin kejadian ini. Jadi aku diceritain, jadi kayak desas-desusnya tetangga. Pernah ada orang duduk di kursi itu, kan mungkin entah lagi jaga malam, duduk di situ, udah tengah malam, malam Jumat pula. Dan tiba-tiba ada yang nimpukin mereka pakai kayak buah, kayak nggak ngerti sih, bukan kerikil tapi kayak buah kecil-kecil, nggak ngerti juga, padahal kan itu pohon nangka. Tapi pas mereka lihat itu kayak sejenis buah kecil, nggak tahu juga buahnya apa. Nah, terus kayak ini apa, kan otomatis kaget kan ditimpuk orang pakai itu. Terus kayak mereka berdua tadi ngerasa kok timpukannya itu dari atas gitu loh. Dan setelah mereka tengok ke atas, kalian tahu apa yang ada di atas? Di atas pohon nangka itu duduk Miss K. Oke, Miss K. Dan mereka berdua langsung kaget, lari terbirit-birit. Nah itu pokoknya
aku banyak banget dengar desas-desus kalau memang di pohon nangka itu ada penunggunya. Tapi alhamdulillah banget Mimin nggak pernah tahu gitu loh. Makanya teman-teman kan posisinya di bagian samping pas yang jalan titian kecil tadi itu rumah Mimin kaca semua teman-teman. Jadi pas di bagian situ kaca semua, which is kita bisa lihat langsung ke pohon nangkanya itu. Apalagi teman-teman, kacanya itu nggak ada hordennya. Nggak ngerti juga sih sama orang tuanya Mimin kenapa nggak dikasih horden. Nah, makanya Mimin itu kalau malam-malam takut banget untuk jalan ke ruang tamu, karena kayak kita jalan terus nggak sengaja lihat kaca, terus nggak sengaja lihat yang aneh-aneh kan kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Nggak, jangan deh sampai yang lihat-lihat gituan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ceritanya di rumah Mimin di waktu kecil. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor Mimin yang terjadi di rumah Mimin semasa kecil. Karena ini durasi videonya sudah hampir setengah jam dan Mimin takut kalau kalian itu bosan mendengarkan bacotan Mimin. Tapi Mimin yakin kok kalian gak mungkin bosan dengar cerita horor. Tapi untuk segmen kali ini, segmen cerita seram Mimin gitu ya, Mimin sudahi dulu. Dan kalau Mimin lihat peminatnya atau viewersnya ini banyak, Mimin akan lanjut lagi. Mungkin di segmen cerita seram minggu depan Mimin akan membawakan cerita seram yang Mimin alami sendiri. Dan Mimin akan menceritakan cerita seram yang terjadi di rumah Mimin. Bukan yang Mimin ceritain tadi ya, itu Mimin udah pindah rumah. Dan ini ceritanya nggak kalah seram. Oke? Mimin harap viewersnya harus banyak ya teman-teman, harus tembus berapa ya, pokoknya harus banyak deh. Dari video-video Mimin yang sebelumnya harus banyak viewersnya. Makanya kalian jangan lupa subscribe, terus juga bagikan cerita seram ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang nonton cerita seram. Oke, sampai sini dulu videonya. Sekali lagi semoga kalian suka dengan ceritanya dan semoga video ini menghibur di malam Jumat kalian. See you next video. Bayu,